Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan lagi pertemuan kita hari ini. Setelah mahasiswa mengetahui format-format penulisan perencanaan elemen mesin, ya, maka ada lagi langkah-langkah agar sukses bisa mengerjakan perencanaan elemen mesin dengan waktu yang lebih cepat. Yang pertama, mahasiswa harus menetapkan dulu judulnya, judul alatnya. Misalnya bebas silahkan. Misalnya alat pemotong rumput. Nah, setelah menetapkan seperti itu, maka berikutnya browsing di Google, YouTube, dan lain-lain. Ya. Setelah browsing ternyata wah kok sulit, ganti lagi judul. Ya, ternyata di Google dicari atau nggak ketemu mungkin. Ya, atau penelitian yang ada di Google itu tidak mencukupi sedikit, ganti judul lagi. Nah, itu dalam hitungan menit Anda bisa mengganti judul. Setelah Anda mencari di Google, YouTube itu sepertinya sulit, ganti. Ganti misalnya mesin parut kelapa misalnya. Mesin parut kelapa, judulnya mesin parut kelapa. Nah, browsing di Google, mesin parut kelapa. Di YouTube juga begitu. Setelah dipelajari ternyata, wah kok mudah. Apalagi di pasar-pasar, di warung-warung biasa itu kadang ada mesin parut kelapa. Nah, akhirnya Anda tetapkan. Setelah menetapkan, wah ini cocok ya, cocok buat saya ini. Akhirnya ditetapkan alatnya mesin parut kelapa. Kemudian setelah menetapkan, Anda mendownload sebanyak-banyaknya ya di internet, ya, di Google, di YouTube dan sebagainya ini, di Instagram atau di pokoknya di berbagai media sosial. Anda download, kumpulkan sebanyak-banyaknya tentang itu. Tadi Anda sudah mempelajari format penulisan, di situ ada perencanaan poros, maka di situ Anda tulis, Anda cari perencanaan poros pada mesin parut kelapa, perencanaan daya pada mesin parut kelapa. Nah, itu ada apa enggak? Gitu. Pokoknya Anda sebanyak-banyaknya perencanaan dan sebagainya, pokoknya yang ada di format itu Anda cari semua di Google. Anda cari semua. Anda searching alat misalkan parut kelapa, mencari daya parut kelapa. Ya, perencanaan daya poros, perencanaan daya parut kelapa. Nah, dicari sebanyak-banyaknya, nanti akan ketemu sebanyak-banyaknya. Terus Anda pelajari. Mulai dari pertama dulu. Langkah langkah-langkah atau format penulisannya itu mulai dulu yang pertama, bab pertama. Nah, nanti ada semua di situ. Ada semua dari searchingan itu. Kalau nggak ada, cari lagi sampai ketemu. Itu hitungan satu hari Anda sudah bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya, dan Anda bisa hari kedua sudah bisa menyusun bab satu. Ya, mahasiswa mengalami kesulitan itu kan karena memulai dari mana, kapan memulainya, apa yang dikerjakan. Nah, itu kan bingung masalahnya. Nah, sekarang sudah saya tuntun dari awal, mulai dari prinsip kerjanya. Kalau pengen tahu prinsip kerjanya, nanti Anda download itu pasti ketemu semua, ada di dalamnya semua itu. Jadi format penulisan dari awal itu ketemu semua. Anda searching di Google misalkan bab satu, prinsip kerja alat, prinsip kerja mesin parut kelapa. Terus bab kedua, menghitung daya mesin parut kelapa. Nah, nanti akan ketemu semua itu. Ini zaman sekarang ini lebih mudah daripada zaman saya dulu.
kita harus lari ke perpustakaan untuk bongkar-bongkar buku-buku yang berhubungan, ya, perencanaan-perencanaan yang berhubungan dengan itu, yang berhubungan. Nah, ini mahasiswa cukup di dalam kamar saja sudah bisa ketemu ini. Nah, jadi tidak ada alasan mahasiswa itu sulit mengerjakan. Jadi setelah Anda menetapkan, sudah mengumpulkan data-data semua, ya, dalam bentuk PDF atau bukan, ya, atau lain-lain, ya. Nah, yang keempat ini kerjakan sesuai dengan format penulisan. Kerjakan saja sudah. Di situ Anda ambil alinea, tulisan-tulisan di situ Anda ambil. Jadi Anda itu sebenarnya sedikit ngetik sebenarnya. Hanya ngedit-ngedit aja ada kata-kata. Biasanya itu download itu kalau kita sudah mengetik lagi itu biasanya huruf kalimat-kalimatnya itu banyak yang bersatu. Jadi Anda mengedit-edit saja. Ada tambahi paling sedikit-sedikit, ada kata-kata atau kalimat yang kurang baku, nah, itu Anda perbaiki saja. Kemudian berikutnya pelajari buku ilmiah berkenaan dengan bagian-bagian mesin. Nah, tadi di sini kan kurang ilmiah, maksudnya misalnya untuk mengerjakan daya, mengerjakan poros dan sebagainya kan Anda perlu dukungan di situ. Ya, di sini pelajari buku ilmiah berkenaan dengan bagian mesin. Buku ilmiah itu apa? Ya textbook yang sudah saya ajarkan atau diajarkan dosen lain itu. Dosen-dosen yang mengajar elemen mesin 1, 2, dan 3. Nah, itu Anda pakai. Itu lebih ilmiah. Ya, bisa saja Anda mendapatkan di searching di sini ada yang ilmiah, ada yang tidak ilmiah. Tidak ilmiah itu ya berita-berita apa namanya dari wartawan itu. Dari wartawan apa misalnya, oh daya parut kelapa itu sekian. Menurut ini sekian. Nah, gitu. Nah, itu dari hasil pengujian langsung di lapangan. Nah, ilmiahnya itu dari buku-buku itu. Kemudian Anda kumpulkan ASTM juga yang berkaitan dengan material dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, ya, Anda harus mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Jadi sekarang itu canangkan, karena perencanaan elemen mesin ini kalau mahasiswa itu sudah malas, merasa berat, ya berat untuk memulai itu berat. Yang paling berat itu memulai. Di mana-mana kalau kita ini mengerjakan sesuatu, yang paling berat itu memulai. Anda menggayuh sepeda itu yang berat itu menggayuh awalnya itu. Mesin itu yang paling berat startingnya. Makanya suplai tenaga listrik itu lebih besar. Jadi kalau kita ini sudah sungguh-sungguh, yang sulit menjadi mudah, yang berat menjadi ringan. Nah, demikian dari kami. Semoga bermanfaat. Semoga Anda sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.